Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ferdian Mirasa selaku pengampu mata kuliah seni lukis dasar. Kali ini sesi kedua dari video pertama menjelaskan ruang lingkup tentang mata kuliah seni lukis dasar, dan video kedua ini memberikan sebuah penjelasan terhadap mata kuliah seni lukis dasar yang akan kita lakukan atau yang akan kita ciptakan dalam tugas pertama ini, yang akan kita lakukan dalam bentuk karya-karya yang memang realistik atau realisme. Jadi karya seni rupa memiliki dua aspek yang menentukan nilai estetis pada sebuah karya, yaitu bentuk dan aspek isi. Bentuk dan aspek isi. Seni merupakan ungkapan ekspresi seorang seniman atas pengalaman-pengalaman estetis yang didapatkan lewat peristiwa, kejadian, dan seterusnya di sekelilingnya. Pengalaman tersebut kemudian diolah menjadi aspek atau objek artistik. Pengalaman estetik merupakan suatu fondasi penting dalam proses penciptaan karya seni, yaitu seni lukis, seni kriya, seni patung, dan seni yang lainnya. Karena pengalaman dapat menimbulkan suatu emosi atau perasaan yang khas atau suatu hal yang sedang dialami. Aspek yang kedua adalah konseptual. Bentuknya berkenaan dengan elemen-elemen dasarnya, yaitu garis, bidang, warna, tekstur, dan seterusnya dalam bentuk atau unsur yang akan diciptakan secara visual yang ke seni lukisannya misalnya. Dalam proses penciptaan karya seni, seorang seniman dituntut menampilkan atau menampakkan kepribadian yang mandiri dan khas. Berapa jauh keterampilan letaknya serta bagaimana ia mengolah unsur-unsur elemen dasar itu dan aspek bentuk dalam karyanya. Proses penciptaan karya juga dipengaruhi oleh kebutuhan kognitif, kebutuhan estetis, dan juga serta kebutuhan aktualisasi. Bagaimana kebutuhan kognitif meliputi kebutuhan soal pengetahuan, pemahaman, keingintahuan, eksplorasi, pemaknaan, dan keadaan yang dapat diramalkan. Nah, di kebutuhan estetis meliputi kebutuhan terhadap keindahan, seni, keseimbangan, keterampilan, ataupun apresiasi bentuk, di mana ketika kedua kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk mewujudkan semua potensi diri atau menjadi seorang dengan kualitas maksimal yang dapat diraih tentunya. Seni lukis adalah sebagai bentuk kegiatan kesenian tidak akan lepas dari seluruh kompleksitas yang ada dalam masyarakat. Seluruh imajinasi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh sosial yang mungkin ada ketika karya seni itu diciptakan. Kesenian tidak mungkin untuk melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan sosial lainnya. Nah, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapan aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Seni lukis realisme termasuk ke dalam aliran seni representatif karena dia merupakan perwujudan gaya seni berupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Sebuah pendapat menyatakan kita sebut setiap seni realitas apabila apa yang kita lihat adalah naturalis, dan apalagi yang kita lihat menunjukkan dunia akhirat, seperti jika kita memandang tembus sebuah jendela kaca yang datar, apakah menggambarkan yang kita lihat itu baik ataupun buruk. Jadi, seniman realis adalah yang memandang dunia tanpa ilusi. Mereka menggunakan penghayatan untuk menemukan dunia. Hal ini jelas terlihat dari ucapan seorang di antaranya penganut aliran realis, yaitu Courbet, pelukis dari Prancis. Apa katanya?
tunjukkan malaikat kepadaku dan aku akan melukisnya. Hal ini tentu membuat sebuah maksud bahwa ia tidak akan melukiskannya kalau hal ini gagal ditunjukkan kepadanya. Secara teoritis, seniman realis adalah pelukis-pelukis objektif. Pelukis yang melukis apa saja yang dijumpai, tanpa pandang bulu dan tidak menciptakan sesuatu yang hanya keluar dari gagasan. Apa yang dilihat akan dilukiskan, apa adanya tanpa idealisasi, distorsi, maupun pengolahan-pengolahan lain. Pada hakikatnya aliran realisme dan aliran naturalisme sering dianggap sama oleh orang awam. Namun, kedua aliran ini mempunyai perbedaan yang jelas. Realisme dari kata real dalam bahasa Inggris berarti nyata. Sedangkan naturalisme dari kata natur yang berarti alam. Sesungguhnya, realisme cenderung melukiskan kenyataan yang pahit dari kehidupan manusia. Cara bagaimana orang dapat melukiskan realistik mengatakan, carilah objek kesenian lukisanmu dari sekeliling kehidupanmu sehari-hari. Berarti yang terdekat, kita untuk melihat seluruh apa yang akan kita angkat atau yang akan kita lukiskan dari sekeliling kita. Jangan bagus-baguskan. Tangkap itu apa adanya, sebagaimana manusia sekarang. Sedangkan dalam naturalisme, seniman berusaha melukiskan segala sesuatu dengan perbandingan, keseimbangan, perspektif, tekstur, pewarnaan, disamakan secepat mungkin. Sesuai dengan mata kita melihat gejala yang dilihat di alam tersebut. Walaupun keduanya ini mempunyai perbedaan cukup jelas, namun sampai saat ini masih sering dihadapi atau dihadapkan pada kesulitan untuk membedakan, karena kedua aliran ini sama-sama melukiskan keadaan yang representatif. Ya, pelukis pertama melukiskan aliran realis adalah Gustave Courbet lahirnya di tahun 1807 dan wafat 1877. Di Indonesia, di samping Raden Saleh, Basuki Abdullah, dan Dullah termasuk penganut aliran realisme. Ya, dengan demikian, seni lukis ini adalah karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusan, keindahannya, bentuknya, dan fungsinya dari visualisasi yang mungkin tentang fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kaum realistik yang memandang dunia ini tanpa ilusi, mereka menggunakan penghayatan untuk menemukan dunia. Mereka ingin menciptakan hasil seni yang benar-benar nyata dan menggambarkan apa-apa yang betul-betul ada dan kasat mata. Secara teoritis mereka adalah pelukis objektif. Pelukis yang melukiskan apa saja yang dijumpainya tanpa pandang bulu, dan tidak akan menciptakan sesuatu yang hanya keluar dari gagasan atau ide dan atau ekspresi jiwanya. Ciri-ciri corak realis menggambarkan kehidupan manusia atau memetaforkan kehidupan manusia dari semua kelas dalam kenyataan kondisi dan memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya, tidak melebihkan dari ukuran sesungguhnya, mengangkat, menyampaikan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia secara kenyataan langsung melalui teknik tinggi yang dikuasai pelukisnya. Kemudian tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian mahal seperti kaum bangsawan. Mengangkat peristiwa-peristiwa tragis dan dipicu oleh peristiwa politis atau kritik sosial. Dalam penciptaan, kita perlu tahapan proses penciptaan karya seni lukis ini melalui persiapan, elaborasi, sintesis, kemudian realisasi konsep, dan kita finishing karya tersebut.
seperti halnya persiapan berupa pengamatan, pengumpulan informasi dan gagasan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan elaborasi untuk menetapkan gagasan pokok melalui analisis, integrasi, abstraksi, generalisasi, dan transmutasi. Kemudian sintesis menetapkan ide dari gagasan-gagasan tersebut untuk mewujudkan sebuah konsep karya seni. Kemudian realisasi konsep adalah tahapan merealisasi ide ke dalam tahapan media yang dimulai dalam pembuatan sketsa sampai kepada pemindahan sketch ke atas kanvas dan sampai kepada finishing karya dan pameran.